Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak nih Pak? Ya, enggak juga. Tadi dari kebun, habis dari kebun lihat mata air sawah, terus ngopi, habis ngopi ya pulang. Tahu-tahu ada tamu gitu. Sebentar Pak. Oh, boleh. Ini Pak, saya ini kan termasuk apa ya, boleh dibilang salah satu pengikutnya Bapak lah gitu. Oh, suka lihat YouTube ya, sama fanpage-nya. Biasanya saya lihat Bapak bahas pertanian nih. Iya, memang petani kok. Ya, tiba-tiba beberapa waktu ini kok muncul dengan eh, saya boleh bilang apa ya, konsep baru kah atau apa? Ada akun yang namanya POP. Itu apa, Pak? Oh, POP itu teman-teman, para pangsiunan kayak saya ini kan, yang masih peduli pada Polri, Ya, masih mencintai Polri, ingin memberikan masukan-masukan pada Polri dan juga masukan-masukan yang bersifat apa namanya public education kepada masyarakat. Gini loh tugas Polri itu, gini kesulitan Polri, begini Polri dihujat, begini Polri berhasil, begini ada Polri yang menderita, bahkan ada yang meninggal. Jadi ya. supaya masyarakat bisa memaklumi tugas Polri. Dan supaya Polri pun kami beri masukan, begini loh kesan masyarakat terhadap Polri gitu. Kami akan berupaya senetral mungkin, seindependen mungkin untuk memberikan masukan-masukan. Nggak ada lagi tendensi lain mau dapat jabatan Kapolda, mau jabatan Kapolres, nggak kan, sudah pensiun gitu. Ini pangsiunan katanya, tapi yang masih apa ya, masih Masih mikirkan Polri gitu. Itulah wujud pengabdian dan kecintaan gitu. supaya mungkin masyarakat juga lebih kenal dan lebih sayang dengan Polrinya Iya, ya, Pak ya. karena Polri itu kan milik masyarakat, milik Betul. seluruh warga negara Indonesia, bukan miliknya polisi gitu. Hmm. Kalau boleh saya apa ya Pak, masuk sedikit ke cerita yang kasus yang lagi apa, lagi Lagi hot heboh gitu. ya. Boleh dikasih judul tragedi di Rumah Jenderal kali ya Oh Pak iya, ya. itu saya Itu. walaupun di kampung ngikuti juga. Ini kan lagi buka-buka gitu, Iya, tapi belum sempat keluar, iya. datang tamu gitu. Itu memang lagi oh gimana, lagi ngetren gitu kasus itu ya. Hampir semua media loh Semua lagi media, bicara tentang ya, itu. ya, ya. Em, Menurut Bapak, ini kasus ini sebenarnya apa ya? Kasus sulitkah atau kasus yang mudahkah? Kalau kasus ini ya saya pernah dengar ada yang mengatakan ini tidak sulit, ini Ya, kasus gampang ya. Kalau memang begini kan nampaknya dari segi kejadian, dari segi fakta yang diangkat, baik penjelasan dari resmi dari Polri, dari Mabes, dari Polres maupun yang beredar di media, ini kan sebenarnya kasus biasa ya ya, dan nggak sulit lah ngungkapnya. Beda dengan kasus kalau sama-sama orang mati ya, misalnya ditemukan jenazah di sungai hanyut gitu. ya. Kan nggak tahu, pertama harus ditanya jenazahnya siapa. Kemudian kalau ada luka, lukanya kena batu, apa kena benda tajam, atau kena apa, matinya kenapa gitu. Kan sulit. Harus diidentifikasi orangnya dulu. Kemudian yang ngelihat pertama siapa, kemudian motivasinya apa, dan sebagainya. Masih banyak question-question. Tapi kalau kasus ini kan, ya boleh dikatakan kalau ini korbannya, kemudian yang diduga melakukan penembakannya dan sebagainya, bukan Polri, bukan sesama Polri Ya. gitu, dan bukan juga terjadi di rumah Jenderal Polri, mungkin polisi akan cepat gitu mengungkapnya. Ya, tetapi karena ini menyangkut Polri dan lain-lain, maka ini mengungkapnya kan agak lama gitu ya. Ya. Nah, terus kenapa saya katakan ini tidak sulit sebenarnya? Ya, tidak sulit, tidak sulit karena apa namanya? Kan TKP-nya jelas gitu kan. Ya. Terus yang meninggal Jelas. jelas.
Yang mengaku menembak jelas, senjatanya jelas, ditemukan alat buktinya jelas, kemudian rekaman CCTV-nya ada, mayatnya ada, luka-lukanya jelas dan lain-lainnya jelas. Jadi kan nggak sulit lah gitu ya. Sebegitu mudahnya kah, Pak? Sehingga kok kalau boleh dilihat dari timeline kejadian, kejadian itu Jumat sore, lalu di hari Sabtu, kalau saya nggak salah, eh, salah satu korbannya itu sudah jenazahnya sudah diterima oleh keluarga. Semudah itu kah, Pak? Atau bukannya harus ada visum dulu atau gimana gitu, Pak? Ya, artinya untuk mengungkap kejadiannya tidak terlalu susah lah gitu kan. Ya, Nah, mengapa ini agak lama gitu ya? Karena kehati-hatian Polri, khususnya penyidik, ya, agar ini akurat gitu kan. Ya kalau visum itu mutlak harus gitu ya. ya, Kenapa? Karena ini kan jenazah. ya, Orang kecelakaan lalu lintas saja divisum gitu kan. ya. Orang penganiayaan nggak mati aja divisum gitu kan. Nah, apalagi ini akibat daripada apa namanya? Baku tembak Aku gitu kan. tebak katanya ya. Ya, Lalu ada satu istilah yang sering disebut-sebut juga nih Pak, scientific crime investigation. Itu apa Pak? scientific crime investigation itu kan jelas dalam itu bahasa Inggris gitu. Ya, Science itu kan ilmu pengetahuan, scientific, crime itu kriminal, investigasi itu kan memeriksa, menyidik. Artinya ya, menyidik atau mengungkap sesuatu peristiwa pidana dengan apa namanya? Peristiwa pidana dengan ilmu pengetahuan gitu. ya, Nah, pengeterapannya bagaimana? Pengeterapannya kalau menurut teori ya, begitu ada kejadian langsung didatangi di TKP. TKP itu tempat kejadian perkara. TKP masih asli, disitulah penyidik Polri mulai mengolah gitu. ya, Pertama di polis lain dulu ya, supaya TKP itu tidak rusak, supaya orang tidak berkepentingan tidak masuk. Kemudian Polri akan mengambil sidik jari, kemudian menyita semua benda-benda yang dianggap nantinya akan berbicara untuk dilakukan kegiatan forensik. Kalau dalam kegiatan ini tentunya yang disita itu apa? Senjata, proyektil gitu ya, proyektil itu apa namanya? Yang peluru itu, yang ya, kena itu. Kemudian selongsongnya, kemudian kalau ditemukan juga ada darah, ya darahnya diambil, kemudian mengadakan pemotongan, mengadakan pemetahan, kemudian kalau ada bekas-bekas yang kena peluru di tembok di mana-mana, itu semua akan diambil Polri. Dan kalau di sana itu ada CCTV, itu bukti yang paling akan berbicara nanti. Nanti CCTV-nya khususnya apa namanya? Yang untuk merekam itu decoder ya. decoder ya. Decodernya disita. Dan nanti baru diolah secara forensik. Jenazahnya juga akan diolah secara forensik, yaitu diambil visum, dilihat lukanya, apakah berapa lukanya, luka masuknya dari mana, sudut lukanya bagaimana, kemudian nanti kalau masih ada proyektil di dalamnya diambil, nanti akan dimasukkan ke laboratorium forensik untuk diketahui bahwa peluru yang kena itu berasal dari senjata mana, itu semua dengan forensik gitu. Ketahuan nanti ya Pak ya. Bisa. Bisa ketahuan. Karena apa? Peluru itu masing-masing kan ada sidik jarinya, Kak. Ada sidik. Kalau manusia sidik Iya, jari. Kalau itu iya, kan bekas alurnya. iya. Nanti bisa diketahuan peluru ini berasal dari senjata mana. Karena senjata itu pun di dalam larasnya itu ada alurnya. Nah, alur ini memberikan gesekan kepada proyektil. Jadi ketahuan peluru yang ini dari senjata ini milik siapa. Kan bisa ketahuan begitu. Jadi kemarin kan yang diributkan kan CCTV katanya decodernya karena rusak sehingga diganti. Tapi Rusak berarti kena petir. Ya. ya, nah betul. Tapi berarti sebenarnya tanpa CCTV ini pun masih bisa menjawab atau memecahkan kasusnya ya Pak ya? Ya, tanpa CCTV masih bisa. Tapi kalau dengan ada CCTV kan bagus Lebih mudah sekali. ya. Karena akan ketahuan kalau CCTV itu merekam sekitar peristiwa Iya, dan merekam di sekitar peristiwa, maka CCTV akan bicara apa yang terjadi sebelum kejadian, iya,
apa yang terjadi saat kejadian, dan apa yang terjadi after kejadian, sesudah Iya, kejadian. Dan ini bukti yang bicara, gitu. iya. Nah, sekarang soal TKP-nya nih Pak, kalau yang saya lihat dari beberapa media, memang itu tidak dipasang polis line ya Pak. Nah, itu faktor kerusakan TKP-nya sendiri gimana? Mungkin awalnya, atau mungkin media nggak lihat ya mungkin ya. Iya, Kalau terakhir kan kita lihat di media ada ya. iya, Atau itu sudah nyusul atau enggak, saya nggak iya, tahu gitu, karena saya nggak datang ke TKP. iya. Tetapi yang jelas bahwa sekarang ada polis lainnya. Tapi kalau polis lain itu dipasang setelah ditulis di media, saya nggak tahu. Saya nggak berani bicara gitu. Saya hanya ngomong yang saya tahu aja. Iya. Sekarang sudah ada. Tapi kalau seandainya itu tidak dipasang dari awal, nah Iya. itu kurang tepat ya. Berarti apa olah TKP-nya harus lebih cermat lagi ya Pak ya gitu. Ya, karena tujuan daripada polis lain ini kan untuk mengamankan yang lebih luas Iya, sekitar yang kita curigai bahwa TKP itu terjadi di pusaran itu. iya, Kalau kita curigai dari satu rumah, maka satu rumah itu mulai dari halamannya kita polis lain. Artinya itu lain garis gitu. iya, Batas orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk iya. sampai dengan pengolahan TKP selesai. Lalu ada istilah satu lagi Pak, rekoset. Itu apa Pak? Rekoset itu kalau bahasa kampungnya pantulan. Ya, Jadi peluru itu ditembakkan, kemudian dia kena lantai, dari lantai pret dia mantul karena lantai licin, setelah mantul baru kena sini. Itu rekoset. ya. Tapi kalau peluru langsung begini kena itu bukan rekoset namanya. Berarti beda ya Pak anu Beda. luka karena rekoset atau karena tembakan langsung itu akan beda. Beda. Jadi nanti kan dari dokter forensik akan menganalisis itu, dialah yang akan bisa bicara. Tapi saya sebagai seorang yang sekolah di polisi dan belajar juga apa namanya masalah forensik, kita hanya diajari bahwa luka irisan benda tajam, benda tumpul, kemudian peluru itu beda. Beda. Tetapi apakah saya nggak berani bicara tentang jenazah ya, Iya, iya, tentang gambar yang beredar atau foto iya, yang beredar di medsos, saya nggak berani menganalisa ini benda tajam atau ini peluru atau ini benda tumpul, nggak berani karena itu bukan kewenangan saya. Karena saya kan tidak melihat langsung di tempat, iya, tapi secara pengetahuan umum, luka peluru masuk dengan luka peluru keluar itu beda. iya. Luka benda tajam dengan benda tumpul Beda. beda. Jadi semuanya dokter kehakiman, dokter forensik yang akan ngomong. Jadi kita tidak boleh berspekulasi. Iya kan banyak yang apa beredar di media ada katanya si jenazah ini ada luka sayat di beberapa bagian di wajah gitu ya. Ya, Berarti apakah itu rekoset atau karena senjata tajam lainnya itu akan ketahuan akan nanti. Kita berikan kesempatan kepada tim yang sudah dibentuk oleh Kapolri. Nantinya saya yakin mereka akan gali apa namanya gali jenazah atau ya gali mayat yang dikubur, kemudian diotopsi lagi, kemudian dilihat lagi gitu kan supaya publik nggak ribut gitu. Nanti dokter forensik lah yang punya kewenangan itu. ya baik Pak. Jadi kalau kembali lagi tadi kan Bapak bilang sebenarnya ini kasusnya mudah ya nggak sulit-sulit amat gitu. Tapi kenapa lalu Kapolri sampai harus membentuk tim khusus lagi, sementara pasti yang datang di awal kejadian itu kan sudah ada yang berwenang yang Pak situ. Eh, Pertama TKP ya. TKP itu harus diamankan dan yang boleh mengelola TKP itu yang berwenang. Ya, Nah, yang berwenang siapa? Itu masuk lokus deliktinya Polres Jakarta Selatan. ya, Nah, saya yakin yang mengelola TKP itu adalah reserse dari Polres Jakarta Selatan, ya, bukan polisi lain atau bukan orang di luar polisi. ya. Ya. Apalagi kejadian itu di rumah Jenderal Jenderal Polisi polisi, ya, dan melibatkan polisi, pasti yang mengelola itu adalah reserse. Kalau bukan reserse gimana? Ya jelas ini salah gitu ya, ya. Dan saya yakin tidak mungkin salah gitu karena polisi ini kan profesional. Di rumah polisi yang diduga melibatkan antara dua polisi saling tembak, pasti yang datang ke TKP itu adalah
petugas yang berwenang. Ya. Yang berwenang itu tidak semua polisi, kan polisi itu ada polisi lalu lintas, ada polisi sabara, ada polisi bimas, ada polisi bagian logistik yang ngurusin senjata, ngurusin mobil dan lain-lain. Yang datang ya serse. Reserse pun tidak semua reserse, tetapi reserse yang punya wilayah hukum itu. Lokus deliktinya di mana kejadian ini? Ya. Oke. Eh, lalu kembali ke istilah tadi scientific Scientific crime crime investigation. investigation. Ya, Scientific berarti kan artinya ilmu ya, Pak. iya. Bolehkah atau haruskah pihak Polri ini bekerja sama dengan ahli lain di luar kepolisian, Pak, untuk mengungkap satu kasus? Tergantung gitu ya, Ya, tergantung penilaian daripada kasus itu. ya, Kasus ini sebenarnya kasus sepele gitu kalau terjadi biasa, gampang ungkapnya. ya, Tapi karena ini sudah dihebohkan di jagat maya dan udah dihebohkan di media audio, media visual dan seluruh Nusantara dan mungkin sampai keluar tahu, tentunya Kapolri bijak dan tim ini bijak juga. Yakinlah, tidak mungkin Kapolri atau Polri selaku lembaga akan apa namanya mau lagi dicerca karena hasil daripada tim ini dianggap tidak independen. Pasti mereka nanti kalau melakukan scientific crime investigation yang bisa melibatkan pihak luar, melibatkan. Sekarang saja dari tim ini kan sudah melibatkan Kompolnas HAM, ya, Kompolnas, Kompolnas. kemudian Komnas HAM, diundang semua. Sedangkan beliau-beliau tidak mau masuk tim, tapi mau jadi pengamat di luar karena dia independen, ya bagus juga. Tapi artinya Polri sudah buka pintu. Ya, Demikian juga dengan bidang-bidang saintifik yang lain, misalnya tentang gali jenazah, otopsi ulang, dan sebagainya. Saya yakin polisi demi mendapatkan apa namanya pengakuan dari kebenaran atas kerjanya ini dan independennya, polisi insya Allah akan ngajak tim lain, mari kita lihat jenazahnya, ada luka beneran apa tidak, lukanya bekas apa gitu. ya, Oh bukan kami saja, sebabnya kalau kami saja, Polri saja, nanti orang sebagaimana cercaan di medsos ya, ya, dikatakan jeruk, makan jeruk, wah sakit gitu dah. Saya walaupun sudah pensiun, sakit loh. Ibarat nyanyi itu kan, ya. sakitnya di sini gitu. Ya, tentunya kami tidak maulah, walaupun saya sudah pensiun, sakit juga rasanya. Apalagi yang masih aktif. Tentunya mereka akan mengundang dari pihak-pihak luar, mari kita lakukan secara ilmu pengetahuan yang benar gitu. Dengan mengundang pihak luar itu apa enggak malah nanti bikin tambah ruwet situasi atau karena kesimpulannya pasti akan ya bisa jadi berbeda, bisa jadi sama gitu. Dengan yang sudah ada. Iya, Makanya itulah kan diundang pihak luar. ya, Kalau kata polisi ini, ya, tapi kalau kata ahli yang lain bagaimana? Nanti didiskusikan, tidak diskusinya tentunya tidak dipublikasi pada umum. Nanti ya, akan disimpulkan apa? Kesimpulannya kan ada standar ilmiahnya kan ada. ya, Mata pelajarannya sama, sama-sama dokter. Mata pelajaran tentang luka sama. Mata pelajaran tentang kulit, tentang apa-apa sama. Ya, ada standar ilmu kan, tidak akan ribut mereka. Nah, setelah sama, baru dipublikasi. gitu. Ya, soalnya kan saya sebagai orang awam ya, Pak, Ya, pasti ya, kan akan penasaran ini sebenarnya ada apa sih kok kesannya awal seperti ada yang ditutup-tutupi, lalu kemudian tiba-tiba ada pembentukan tim tim, baru yang mungkin tujuannya juga untuk lebih mencari jawaban yang lebih jelas gitu ya, Pak ya. Tapi kan jadi bikin penasaran gitu. ya. Kalau penasaran itu kan menarik sekali untuk berita, gitu kan, Ya, betul. jadi itulah polisi, karena polisi itu kan suatu lembaga yang penuh perhatian publik dan tugas-tugasnya banyak menyentuh ranah publik dan banyak juga yang mencaci, banyak juga yang memuji. Maka Polri demi menjaga citranya tidak sembarangan langsung umumkan. Nah, tim ini bekerja dengan teliti, melibatkan pihak luar, dan kita harap tim ini betul-betul independen, betul-betul benar, betul-betul mengumumkan yang benar adalah benar, betul-betul jujur. Jadi standarnya itu jujur, moral, telitinya bagus, untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Soalnya nutupi, ya nggak mungkin lah polisi mau mengorbankan, apa kata Pak Mahfud itu kayak baca di
aduh apa namanya di dunia maya itu di medsos kata Pak Mahfud apa namanya? Jangan menyelamatkan tikus dengan apa namanya membakar rumah. Bak Ulah jelas iya, polisi itu institusi yang sangat besar. iya, Anggotanya 400.000 lebih gitu. Nggak maulah polisi demi iya. kalau ini ada tersangkanya polisi atau yang diduga-duga demi melindungi satu orang yang nggak mungkin lah. Ya, percayalah pada polisi. Nah, ada lagi Pak satu barang bukti yang masih dipertanyakan juga oleh pihak keluarga ya. Ya, Katanya ada handphone 3 yang belum diketemukan. Eh, apakah ini sudah disimpan atau kalau ini nanti diketemukannya belakangan, apakah tidak ada kemungkinan itu sudah dirubah gitu. aktif gitu? Ya, sepanjang yang datangi TKP, kalau di media itu kan dikatakan bahwa begitu kejadian Polres Jakarta Selatan datang. Datang ya. Asal benar-benar yang datang ke TKP ini adalah Polres Jakarta Selatan, Serse, pasti dia sudah bertindak yang benar. Semua yang ditemukan di TKP termasuk handphone, senjata, surat senjata, dan lain-lain, selongsong dan proyektil itu disita untuk kepentingan sebagai alat bukti di dalam penyidikan. Jadi kalau inilah ya gunanya kita ngomong di podcast ini, semoga polisi, semoga Polri dalam hal ini penyidik menjelaskan gitu. Iya, Apakah handphone ini tidak hilang gitu kan, iya. tapi disita untuk kepentingan pembuktian. Bahkan di dalam saya pernah nonton di televisi ya, walaupun di kampung ini TV ada juga gitu. Wawancara Pak siapa itu? Ada Pak Bini Mamoto dari Kompolnas, Iya. ada Profesor Kiki ya siapa itu? Dia ngatakan handphone itu satu disita, ternyata ini kan tiga katanya ya. Iya, ada Nah, 3. disita untuk kepentingan penyidikan, kata Iya, Pak Kiki ya. Saya iya, taunya Pak Kiki dari mana, I don't know gitu. Tapi yang benar memang demikian. Itu harus disita untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Karena dari handphone itu kan bisa dibuka. iya, Bisa dibuka apa pembicaraan dan apa tulisan WA, gambar yang ada di handphone daripada korban. Dan ini korban ini berbicara kepada siapa. siap. Dan yang harus disita itu bukan hanya handphone daripada si siapa namanya Brigadir J, termasuk Brigadir E, Itu. termasuk juga siapa yang ada di situ. Nah, kan ada ibu di situ, Iya, ada bapak yang katanya nelpon sama ibu, sita semua ini supaya adil dan supaya kelihatan karena dan berarti ada lalu ada lintas lalu lintas komunikasi di pembicaraan. situ. Dan saya yakin ini sudah dilakukan oleh tim penyidik pertama maupun tim penyidik yang sekarang. Karena maaf saya ini mantan serse juga. Ya itu, makanya saya ingat saya Bapak juga mantan kabar reskrim pasti menangani hal-hal atau kasus-kasus seperti ini itu sudah eh ya pasti kan ada SOP-nya juga ya Iya, Pak ada ya SOP gitu. di polisi itu jelas Iya, sekali. SOP nangani TKP bagaimana, SOP penggunaan senjata bagaimana, SOP menangani jenazah bagaimana. Dan inilah menjadi standar di dalam kita bekerja dan inilah yang dinamakan scientific crime investigation. Jadi kita tidak berasumsi nuduh, wah tersangkanya si J, iya, wah tersangkanya si E, oke. gitu. Wah tersangkanya ini, wah kasusnya itu adalah ini. Udah, diam saja. Biar nanti yang berbicara itu adalah alat bukti. TKP itu bicara dia nanti. Iya, Semua kan bicara. Jadi kalau itu bicara, sulit orang untuk menolak. Dan apakah betul ini tembak menembak atau tidak? Nanti kan dokter kehakiman, dokter forensik, kemudian balistik sebagainya akan bekerja, akan dilihat gitu kan. Oh 5 tembakan, kalau 5 tembakan itu masuk semua bagus. Oh dia penembak jitu, bagus. Jadi tidak perlu dikatakan penembak jitu dengan sertifikat. Penembak jitu kata komandannya, boleh saja. Tapi nanti kan tim akan mengecek apakah iya, dia penembak jitu beneran. iya, Jadi nggak usah ragu lah publik. Pasti penyidik yang benar nantinya akan mencoba. Kamu penembak jitu, nanti dibuat kayak orang-orangan. Ayo kamu tembak dari jarak di mana kamu berdiri, itu kena enggak? ya itu Akan kena. masuk khayalan liar saya ya Pak. Jadi Ya, kalau orang diberondong dengan 5 tembakan
itu berarti orangnya diam saja. Samar seperti sasaran tembak tuh loh, Pak. Oh Den tidak, kalau itu kan apalagi senjatanya apa namanya senjata yang kayak diumumkan itu ya. ya, Begitu ditembak satu, kalau kenanya tembak tepat, dia kan jatuh. jatuh, ya. Nah, kalau jatuh, maka ketika hitung berapa pelurunya yang habis, katanya 5. 5, ya. Maka 5 peluru itu pada saat dia berdiri Ya, pasti ini kena tembak, dar ini kalau dia tembus kena dinding kan? ya, Kalau dia di belakangnya dinding. ya. Setelah dia jatuh masih kena lagi, ngeletak begini, maka pelurunya tidak kena dinding. Harusnya Pelurunya kena ke badan kena atau badan lantai. dan sasarannya ke lantai kan? Ya, Nah, jadi begitu caranya. Dan polisi pasti bekerjanya begitu kok. Karena ini udah polisi itu dalam tidurnya pun bermimpi pun udah mengelola TKP. ya itu Pak. So, oh dia bagus orang. Karena masyarakat kan pertama nonton film, Iya. kedua disebut itu. Jadi masyarakat pun sudah berpikir secara reserse. Dan Iya. apalagi seorang reserse. Iya. Dia tidak akan begitu percaya, wah ini kena dinding semua gitu kan. Nah, kalau kena dinding semua kan maka logikanya kan lain. Tapi Iya. inilah tugasnya daripada tim ahli balistik, tim dokter kehakiman. Kemudian nanti ada juga tim psikologi Iya. forensik. Dia akan melihat psikologi orang ini gimana sih kalau nembak dalam keadaan gitu-gitu. Nah, jadi yang penting percayakan pada polisi bahwa polisi profesional dan polisi tidak mungkin akan mengorbankan institusinya demi membohongi sesuatu. Ya, mudah-mudahan ya Pak, karena kan apa ya kasusnya ini tuh langsung meledak dan menarik perhatian masyarakat Indonesia gitu ya. Indonesia dan dunia. Ya juga begitu gitu. Jadi Eh, kejadian begitu cepat, tapi kenapa kok pengungkapannya kok rasanya kok sulit sekali gitu. Mudah-mudahan tim ini bekerjanya profesional, kemudian tepat gitu berdasarkan apa namanya kaidah-kaidah ilmiah Ya. yang bisa dipertanggungjawabkan dan ini benar kemudian untuk mendapatkan keadilan dan menjunjung moralitas yang tinggi. Yakinlah bahwa Polri itu walaupun bukan malaikat ya 99, sekian persen baik gitu. Tapi kalau saya katakan semua baik ya namanya manusia kan tidak mungkin Iya. ya. Berarti saya akan congkak kalau mengatakan polisi 100% baik ya tidak. Tapi lebih banyak yang baik daripada yang bobrok gitu. Baik. Lalu gini Pak, di awal kan Kadif Humas dan Kapolres Jakarta Selatan sudah menyampaikan press conference ya Ya, tentang kejadiannya mungkin tidak secara detail tapi menyampaikan bahwa ada kejadian ini. Lalu bila nanti hasil dari scientific crime investigation itu berbeda dengan apa yang sudah disampaikan, itu gimana Pak? Mana yang harus dipercaya nih? ya bisa saja berbeda dan sangat mungkin berbeda ya. Tapi dengan perbedaan-perbedaan inilah akan mengungkap kejadian sebenarnya. Karena apa yang disampaikan oleh Kapolres, apa yang disampaikan oleh Humas Mabes Polri itu tidak salah, benar. Benar, kenapa? Benar dia ini kan mendapat apa yang disampaikannya kan dari orang yang ada di lokasi. Laporan, Karena apa? Kapolres tidak ada di tempat Iya, waktu kejadian. iya, Dari Humas Mabes Polri tidak ada di tempat. Dia nyampaikan ini berdasarkan keterangan orang-orang yang di lokasi. iya. Ternyata apa yang diterangkan oleh orang di lokasi dengan apa yang didapat oleh tim apa namanya investigasi yang dibentuk oleh Kapolri berbeda. Ini bagus. Kenapa bagus? Ini berarti ada ketidakbenaran atau kejanggalan atau kebohongan. Dan seorang reserse yang benar, dari sinilah dia akan masuk. Dari kebohongan-kebohongan inilah, kebohongan satu akan mengungkap kebohongan yang dua, Iya. kebohongan dua akan mengungkap kebohongan tiga mengungkap kebohongan keempat, berarti ada yang ditutupi. Iya. Nah, siapa yang menutupi? Lah, maka si serse yang cerdik, dia langsung bisa, oh, nggak taunya kamu ketahuan, kan gitu. Iya. Nah, itulah yang namanya reserse yang menyidik secara profesional. Biarkan aja.
Jadi sersa itu kalau datang ke TKP orang cerita kayak apa, nggak langsung dibantah. Sama dengan menyidik. Ya, Bersediakah saudara periksa? Udah saudara ceritakan bagaimana kejadiannya. Udah, saya nggak akan bantah. Tek, ya, tek, 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 tek. Selesai, apa adanya, tanda tangan. ya, Langsung saya cari saksi-saksi. ya, Atau cari bukti-bukti. Ternyata beda. Dari ya. perbedaan itulah saya masuk. Oh kamu bohong, oh kamu ketahuan. Gitu kan. Berarti nanti kita tunggu saja hasil bekerjanya tim ini ya Pak ya. Iya, Mudah-mudahan akan segera terungkap kasus oh yang enggak, iya. sebenarnya itu Iya, seperti apa, sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya atau bahkan eh, apa ya, praduga ya ya betul enggak? Ya. menimbulkan praduga yang aneh-aneh gitu Ya. ya. Ya, Oke, itu yang saya harap. Saya sebagai seorang pensiunan yang polisi, supaya ini kasus ini terbuka dengan benar. Tidak ada rekayasa. Kalau rekayasa itu ada yang sakit. ya, Saya pernah pasti. ngalami direkayasa sakit. Ya, Makanya, begitu saya dengar ada hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan, kebenaran, dan ada yang akan membahayakan posisi Polri, bahwa Polri namanya di dunia maya akan jatuh gara-gara sesuatu, saya dari kebun keluar gitu. turun gunung ya Pak. Saya tidak rela kalau nama Polri dijatuhkan gitu. Baik, Terima kasih untuk waktunya. Semoga Bapak tetap sehat, amin, bisa amin. menyuarakan kebenaran yang sebenar-benarnya demi nama nama baik Polri Polri, sendiri ya Pak Polri ya. milik rakyat. Iya, betul. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.